ada potensi kerugian dan juga potensi keuntungannya. Sebelum kita panjang lebar, saya mau bedah dulu ya, apa sih definisi scalping? Jadi scalping itu merupakan suatu aktivitas trading jangka pendek dengan intensitas yang sangat tinggi. Jadi teman-teman harus memahami ketika trading itu selalu ada durasinya, entah itu jangka panjang atau jangka pendek. Nah, scalping ini merupakan suatu teknik trading jangka pendek atau perdagangan jangka pendek, di mana biasanya ya ketika kita melakukan scalping ini posisi ditutup beberapa jam kemudian, bahkan beberapa menit kemudian, biasanya satu hari itu udah selesai posisinya. Jadi nggak ada ya teman-teman bilang scalping tapi posisinya ini nginep sampai 5-6 hari ya. Itu masuknya ya ke dalam swing trading. Jadi teman-teman harus pahami scalping ini aktivitas trading jangka pendek. Ya, itu kuncinya. Pada dasarnya, nah di sini ketika teman-teman menerapkan scalping ada beberapa hal, elemen, kunci, strategi yang teman-teman harus perhatikan ya. Pertama, terkait dengan durasi. Teman-teman harus melakukan estimasi, harus mengetahui seberapa lama sih kira-kira posisi ini dibuka ya. Kemudian risk per trade. Apa itu risk per trade? Ini terkait dengan seberapa banyak jumlah yang saya risikokan setiap trade. Kalau trade saya ini gagal, kira-kira saya kehilangan berapa ya. Jadi ingat ya, sebelumnya udah kita jelaskan di video cara mendapat 10 juta konsisten. Dan ketiga, teman-teman harus perhatikan yang namanya risk to reward. Trading itu nggak selalu harus menang terus. Oke? Trading itu nggak harus menang terus. Nggak apa-apa kalah, nggak apa-apa salah. Asalkan ketika kita menang, itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan ketika kita salah. Kemudian frekuensi itu terkait dengan berapa banyak kita trading dalam satu sesi, dalam satu hari, dalam satu minggu. Trading altcoin. Nah di sini teman-teman harus memahami bahwa waktu ideal dan juga time frame yang harus teman-teman pilih ketika melakukan scalping itu 15 menit sampai 5 menit. Jadi kalau teman-teman di bar bagian atas di aplikasi platform trading itu teman-teman bisa melihat ya M15, bisa melihat M5, bisa melihat H1. Saya sarankan kalau teman-teman scalping ini selalu prefer ke time frame yang pendek. Kenapa? Teman-teman nggak perlu scalping tapi lihat weekly chart. Yaitu kesalahan yang fatal. Kenapa? Kalau teman-teman mau invest ya nggak apa-apa lihat weekly chartnya. Tapi kalau teman-teman mau trading, mau scalping itu bias arahnya itu jangka pendek. Kalau ini mau turun, ya saya positioning market akan turun. Tapi kalau di time frame rendah, oh ini mau naik nih. Berarti saya juga positioning untuk pembelian karena harga mungkin mengalami yang namanya kenaikan. Nah ini teman-teman paham ya durasinya. Kiri ini swing trading ya. Ketika teman-teman melihat di sini, untuk harga mencapai dari titik bawah ke atas di time frame yang lebih besar, ini membutuhkan waktu 35 hari. Sementara ketika teman-teman scalping, ini untuk dari titik A ya, titik B atau titik bawah ke titik atas, ini membutuhkan waktu yang jauh lebih sedikit. Dimana di sini teman-teman lihat ya hanya 3 jam. Nah ini adalah risk per trade. Saya udah jelasin ya, kalau teman-teman harus memahami ya, trading itu bukan kaya dalam waktu semalam, tapi ini adalah survival game yang harus teman-teman lakukan secara intens. Sehingga teman-teman harus memahami yang namanya risk per trade. Oke? Risk per trade yang ideal kalau scalping itu menurut saya maksimal 1%. Kenapa? Artinya kalau kita salah sampai 100 kali baru akun kita terbakar ya. Kita punya 100 nyawa. Tapi kalau teman-teman mau lebih konservatif, mau lebih aman ya scalping dengan RPT 0,5%. Artinya apa? Dari 100% ya, nyawa yang teman-teman miliki, modal yang teman-teman miliki. Teman-teman ini punya kesempatan 200 kali salah. Ya. Bayangkan 200 kali salah. Jadi gak mungkin ya 200-200-nya salah kalau teman-teman ini punya sistem yang benar ya. Dan kalau benar setengah pun, setengahnya semua salah ya, teman-teman juga tetap memperoleh keuntungan. Karena kita juga harus memahami ya yang namanya risk to reward ya. Jadi ini risking 1%, ini analoginya seperti ini ya. Teman-teman punya 100 kesempatan untuk melakukan. Ini analoginya seperti ini ya. Teman-teman punya 100 kesempatan untuk melakukan dan mengalami kesalahan atau kekalahan. Kemudian teman-teman harus pahami ya, risk to reward atau berapa banyak yang teman-teman peroleh dan berapa banyak yang teman-teman risikokan, itu memang harus lebih dari 1:1. Kalau nggak lebih dari 1:1, itu namanya teman-teman gambling.
Kalau teman-teman trading yang ideal itu risk to reward-nya 1/3, 1/4, 1/5. Tapi setup seperti itu it's too good to be true. Ya, yang ideal tuh ya 1/2 dan 1/3. Bahkan 1/3 pun kita juga harus was-was juga ya melihat posisi kita yang mungkin mengalami round tripping atau ketika kita udah entry ya, udah profit, itu bisa balik lagi ke entry yang kita miliki. Jadi nah, kita breakdown apa nih altcoin dan kenapa harus scalping di altcoin. Ya, altcoin itu adalah aset lain selain Bitcoin. Kenapa harus scalpingnya altcoin? Ya, karena altcoin ini memiliki volatilitas yang sangat tinggi. Dan kita di sini karena volatilitas. Bitcoin kadang-kala memang sangat stabil, tapi di satu hari yang sama altcoin itu bisa naik 20%, ya, 30%, 40%. Bisa turun juga 10%, 20%. Dan kita bisa ambil keuntungan ya di dua posisi yang berlawanan ini. Itulah mengapa altcoin is a never ending market ya menurut saya ya. Teman-teman harus pahami bahwa opportunity di altcoin apalagi dua arah itu sangat tidak terbatas ya. Tergantung kita bisa capture keuntungannya dan melindungi kita dari potensi kerugian atau enggak. Karena nah, kita udah bahas secara definisi. Di sini saya ingin menjelaskan ya terkait dengan persiapan mental dan trading itu memang skill dibutuhkan. Tapi saya rasa 80% itu adalah tentang psikologi ya, bahkan mungkin 90%. Karena nggak peduli ya seberapa pinter kita tarik garis, sistem kita udah works, tapi kalau kita nggak bisa menjaga emosi kita, ya kita bisa fail juga. Karena hanya butuh satu kesalahan untuk menghancurkan progres berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dan banyak sekali orang yang bangkrut ya dalam waktu semalam dan kehilangan semua aset portofolionya karena keserakahan yang mereka miliki. Ya banyak juga misalkan contoh di bull market lalu ya. Banyak yang orang ini udah profit signifikan banyak terus kemudian dia all in di Luna dan tiba-tiba Luna crash. Apa yang terjadi? Dia kehilangan semua portofolionya. Ya ini banyak sekali event-event seperti ini. Jadi teman-teman, nah selanjutnya kita masuk yang namanya proses screening. Apa itu proses screening? Screening itu adalah proses mencari aset mana, altcoin mana yang akan kita trade, yang akan kita eksekusi. Kadangkala screening ini jauh lebih sulit daripada eksekusinya. Karena apa? Ya, ini menentukan 50% keberhasilan teman-teman. Kalau teman-teman di screening udah salah, salah memilih koin itu sama aja kayak salah milih pasangan hidup. Ya, teman-teman akan menderita selamanya. Tapi kalau teman-teman screening udah bagus ya dan tahu ya mana yang akan di-trade, teman-teman akan memperoleh keuntungan dengan mudah karena ini memiliki porsi yang paling tinggi ya di dalam tingkat keberhasilan ketika teman-teman trading. Nah, kenapa screening ini penting? Ya, pertama ini adalah ajang pemanasan ya sebelum trading ya teman-teman screening dulu, lihat-lihat dulu. Dan dua ya, untuk memilih yang terbaik ya. Jadi teman-teman nggak bisa asal trade, harus melihat possibility yang mana yang mau ditradingkan. Dan ketiga yaitu adalah melatih disiplin. Ya. Screening merupakan bentuk ya, ritual ya untuk melatih kedisiplinan yang kita miliki. Ini sama seperti mau nge-gym ya. Teman-teman mau nge-gym tuh minum pre-workout dulu, mungkin cardio dulu, mungkin stretching dulu. Kalau tiba-tiba langsung angkat beban berat yang ada ya teman-teman akan mengalami potensi cedera. Dan ini gimana cara screening out lebih efektif mana menganalisa pasar yang di situ banyak penjual dan pembelinya dibandingkan pasar yang sepi untuk melihat pola perilaku konsumen. Pasti di pasar yang rame ya. Pasar yang sepi kenapa nggak bisa dilihat pola perilaku konsumennya? Ya karena sedikit sekali yang melakukan transaksi sehingga kita tidak bisa melihat secara holistik, sampelnya nggak banyak dan pasti juga sulit ya melakukan pengambilan data. Sehingga di penelitian pun teman-teman juga harus pahami yang populasinya paling banyak, yang sampelnya paling banyak itu juga jauh lebih preferred. Nah ini saya buat tabel korelasi dengan Bitcoin. Jadi teman-teman harus lihat ya. Kalau altcoin setupnya bullish ya misalkan altcoinnya membuat yang namanya bullish pennant dan teman-teman lihat Bitcoin juga membuat pattern yang bullish kayak ascending triangle, probabilitasnya apa? Long maksimal. 80% saya bilang potensi TP hit. Kalau kedua, altcoin ini setupnya bullish, misalkan bullish pennant. Tapi Bitcoin masih sideways, ya dia buat rectangle pattern, ya nggak kemana-mana. Saya bilang probability-nya 50-50 untuk mengambil posisi long. Jadi kemungkinan berhasilnya longnya ini 50-50. Tapi kalau teman-teman lihat setup altcoin-nya bullish ya, bullish pennant, tapi Bitcoin bearish pennant dan breakdown ke bawah, waspada.
karena hanya 30% chansmu berhasil mengeksekusi trade tersebut. Dan kalau di sini ya altcoin-nya setup-nya bearish, ya ini kalau mau short misalkan, mengalami breakdown dari bearish pennant, dan teman-teman lihat Bitcoin juga membentuk descending triangle dan breakdown ke bawah. Ini short ya. Kenapa? Karena 80% probabilitasnya altcoin tersebut akan turun. Dan kalau teman-teman lihat ya setup altcoin ini bearish ya, bearish pennant dan Bitcoin sideways di rectangle, probabilitasnya 50% short. Tapi kebalikannya, kalau teman-teman lihat altcoin ini bearish pennant ya, breakdown turun ke bawah, tapi Bitcoin setupnya bullish ya, bullish pennant mau naik ke atas. Ya, batalkan posisi shortnya karena ada posibilitas ya tiba-tiba altcoin-nya naik dan mengalami yang namanya false breakdown. Nah, selanjutnya periksa Bitcoin dominance. Apa itu Bitcoin dominance? Bitcoin dominance itu adalah indeks yang menunjukkan ya dominansi Bitcoin dibandingkan dengan altcoin. Ketika dominansi Bitcoin tinggi, ya altcoin pasti mengalami penurunan karena duitnya berpindah dari Bitcoin ke altcoin. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau Bitcoin dominance rendah ya tandanya altcoin ini mungkin mengalami kenaikan. Kenapa? Karena duitnya berpindah dari Bitcoin ke altcoin. Nah, contohnya seperti ini. Kalau Bitcoin dominance ya, possible mengalami penurunan ya. Ini altcoin bisa mengalami parabolic move naik ke atas. Jadi teman-teman bisa lihat di TradingView ya, Bitcoin dominance. Nah, ini tabel korelasi Bitcoin dominance. Pertama, kalau teman-teman lihat ya Bitcoin dominance naik dan juga harga dari Bitcoin mengalami kenaikan, apa yang terjadi? Altcoin turun. Sehingga teman-teman bisa posisikan short di altcoin. Dari Bitcoin dominance naik, Bitcoin harganya naik, kamu tahu ya dari sini ya bahwa uang ini semua ke Bitcoin, dipindahkan dari altcoin ke Bitcoin. Nah, ketika Bitcoin dominance ini naik ya, tapi Bitcoin dominance turun, ini menunjukkan altcoin turun drastis ya. Logikanya dominasinya Bitcoin naik, tapi harganya turun. Ya, berarti kan ada selisih di sini. Dan itu menunjukkan uang itu keluar dari market ya. Bahkan dari Bitcoin pun keluar karena orang take profit dan dominansinya turun. Ini altcoin akan turun nggak karu-karuan ya. Dan kalau Bitcoin dominance naik ya, kemudian Bitcoin relatif stabil ya, altcoin stabil dan ada ya kecenderungan mengalami kenaikan. Dan ketika Bitcoin dominance ini turun ya, kemudian harga Bitcoin naik, altcoin ini alt season. Ya, jadi teman-teman harus melihat Bitcoin dominance drop, tapi Bitcoin naik. Berarti ada tambahan atau uang yang diinjak dari luar masuk ke dalam, nggak yang dipindah dari Bitcoin ke altcoin. Nah, kalau dari sini ya Bitcoin dominance ini turun, kemudian harga Bitcoin turun, ya altcoin ini relatif stabil. Tapi kalau Bitcoin dominance turun, ya kemudian Bitcoin harganya relatif stabil, altcoin juga relatif mini alt season ya, bisa mengalami kenaikan karena di sini uangnya rotasi. Nah, selanjutnya teman-teman bisa periksa yang namanya funding rate ya atau biaya ya yang harus dibayar ya oleh para market participant ketika mereka membuka kontrak futures ya. Jadi pasti ada perbedaan ya antara harga asli dengan harga di futures market. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ketika funding rates ya itu di atas 0 dan berwarna hijau, ini dominan para long ya atau para buyer. Sementara ketika di bawah ya dominansi dari short ini sangat tinggi. Jadi kita bisa melihat ya hal ini sebelum mempertimbangkan posisi apa yang akan kita buka. Teman-teman bisa dapetin data ini dari CoinGlass ya. CoinGlass free untuk melihat funding rates dari Bitcoin. Kalau positif funding itu berarti lebih banyak long sehingga preferable posisi yang dibuka ini adalah long. Tapi kalau teman-teman lihat negatif funding itu lebih banyak short position sehingga lebih preferable teman-teman mengambil short position ya. Jadi teman-teman bisa lihat CoinGlass untuk melihat funding rate ya setiap saat short ya bearish sentiment ini preferable untuk short. Nah, di sini kita akan menjelaskan technical point of view sebagai seorang scalper ya, karena swing trading dan juga scalping dua strategi yang berbeda, teman-teman juga harus paham itu. Technical analysis dalam scalping, itu scalp seperti apa ya. Pertama teman-teman harus memiliki bias dua arah, karena kan teman-teman mau beroperasi setiap hari. Dan nggak mungkin setiap hari ini posisinya naik terus atau bisa long terus. Ada satu hari di mana harga ini mengalami koreksi, besoknya naik lagi. 3 hari bisa koreksi, 5 hari bisa koreksi. Baru kemudian 6 hari naik terus. Sehingga teman-teman harus fleksibel dan melihat market ini dua arah. Sehingga posibilitas yang teman-teman miliki ini jauh lebih besar. Ini teman-teman bisa lihat ya. Kalau teman-teman ambil posisi dua arah, teman-teman bisa ambil dua posisi dalam ini contohnya altcoin Cyber dalam 12 jam ya. Teman-teman di sini bisa long dulu, harga mengalami kenaikan dan kemudian teman-teman juga bisa short untuk memperoleh keuntungan. Sehingga apa?
Dalam satu altcoin teman-teman bisa untungnya 2 kali kalau teman-teman jago spotting ya, potensi pattern dan juga potensi reversalnya. Jadi lebih banyak opportunity, lebih banyak uang yang mungkin kita dapatkan asal kita nggak over trading. Oke, dan selalu ingat dan bijaksana, risikokan 5%. Dan selanjutnya ya fokus ke time frame kecil, jangan lihat time frame besar ya. Buat swing trading ya, buat lihat tren itu selalu daily, pattern H4, trigger ini M15 ya, ini sistem yang saya gunakan. Tapi kalau teman-teman scalping yang dilihat ya, tren ini di H1, pattern M15 dan trigger ini di M5. Kemudian saya contohkan ya gimana lihat trennya, lihat patternnya, lihat M15 dan trigger ini di M5. Kemudian saya contohkan ya gimana lihat trennya, lihat patternnya, lihat triggernya. Ini contohnya di Loom USDT H1. Teman-teman bisa melihat di sini dia trennya memang bearish. Tapi dia ada potensi reversal sehingga trennya ada potensi reversal menjadi bullish sehingga bias kita di sini adalah long atau pembelian. Dan kemudian kita lihat ya retestnya, area retestnya. Dia mengalami retest di previous ya, resistance yang turns into support di sini dan kita lihat ya potensi M5 ya, kita kecilin lagi time frame-nya ada double bottom sehingga ini memberikan potensi ya dan juga idea untuk melakukan posisi pembelian dan kita lihat harga